Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh warga terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Ya. Jadi selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah menjadi pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, jangan dipotong-potong, dan jangan diunggah ulang. Apabila ada yang perlu terhadap video-videonya Gus Meti, maybe untuk literasi atau apa, silakan konfirmasi dulu via WA. Nanti kalau memang itu baik dalam dunia akademis menjadi sebuah yang positif ya monggo saja, tapi kalau misalkan tidak ya jangan gitu ya. Jadi kula nuwun dulu itu. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Ini kalau sudah masuk bulan-bulan gini di sini panas tapi dingin, gimana itu? Panas dingin. Ini mataharinya sudah bersinar ya, dan sudah lumayan terang. Cuman ya di badan itu rasanya dingin. Ya, panas dingin, makanya pakai jaket nih. Kemarin sudah kita selesaikan seri 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan ke 17. Insya Allah ini beberapa seri lagi sudah bisa kita closing ya. Karena berbagai macam latar belakang perkawinan sudah kita diskusikan, dan semoga ini bisa memperjelas ya. Berapa tadi? 16 ya? Berarti sekarang 17. Sekarang yang ke 17 ya. 17. Oke. Kemarin sudah amat sangat begitu rincinya aku menjelaskan. Sebetulnya kita kemarin mau masuk ke surat 221 ini kita tuntaskan, tetapi untuk sebuah kejelasan belum selesai ya Al-Maidah ini ya. Masih selesai ayat yang ketiga ya. Sorry. Ini loh gunanya kalau kita tulis di papan tulis, jadi bisa untuk kontrol kita masing-masing ya. Aku juga bisa memberikan pertanggungjawaban. Ini loh ayatnya gini. Kalau nggak ditulis kan lupa. Sorry. Kita kemarin surat Al-Maidah itu baru 1, 2, 3, 4, 5 belum. Ya, kurang 2 ayat.
Aku tadi maunya langsung masuk ke surat 2221 ini ya. Nah, ada yang terlupakan. Oke. Nanti kita tuntaskan 55, nah terus kalau bisa kita langsung masuk ke sini ya. Ini 2 ayat. Ya, itulah lupa. Gue pikir sudah selesai, jadi kita bisa langsung masuk ke surat Al-Baqarah 221, ternyata belum. Ini penjelasan tentang Islam, tentang Muslim sudah ya. Jadi nanti aku langsung masuk saja ya. Nggak perlu menjelaskannya lagi karena sudah diulang-ulang dan sudah rinci lah, sehingga kalian bisa duduk perkarakan antara Islam dan Muslim itu dengan tepat ya. Oke, kita akan lanjutkan di seri yang ke-17 nanti di surat yang kelima, Al-Maidah ayat 4 sampai 5. Hampir terlupakan. Karena ini pelik ini nanti ya. Ujung-ujungnya nanti itu pada sebuah pertanyaan awal kita kemarin. Sebetulnya sampai kapan ahli kitab itu disebut ahli kitab, maka komparasinya sampai kapan seseorang itu disebut mu'alaf. Apakah selamanya mu'alaf? Itu yang jadi perdebatan. Oke. Ayat yang ketiga, proklamasi Islam ya. Itu tempusnya jelas sekali ya. Hari ini, pada hari ini. Jadi bukan hari lalu. Pada hari ini. Ngopi dulu supaya dinginnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, aku baca komen yang masuk. Komen yang masuk sebagai bentuk apresiasi kepada kalian semua. Tidak subur, hanya 145 viewer ya. Nggak begitu subur ya. Subscribe-nya yang nggak pernah gue perhatiin tiba-tiba sudah 35.000. Kemarin 24.000 sekian ya. Naik di 800, 900, ini sekarang sudah 35.000. Ya alhamdulillah. Cuman belum signifikan kalau dilihat komparasinya antara viewer dan subscribe-nya ya. Ini 35.000 sudah alhamdulillah. Oke. Aku baca komen yang masuk ya. Pertama dari jagoan kita, Juragan Bendungan, Kang Mas Irfan Al-Akbar. Keduniaan. Suatu hasrat untuk memiliki harta benda. Oke, terima kasih di Kopi Gus, terima kasih penjelasannya. Oke, sami-sami. Ya. Sami-sami, sama-sama. Terima kasih banyak juga. Ya, masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Mas Cipto Purbalin, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Grogot ya, tanah Grogot. Kita terbang sedikit naik ke utara dikit, yaitu ada di Palu. Ada soleha kita Gispati, alhamdulillah. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, matur nuwun, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semuanya yang ada di Palu ya, saudaraku semuanya. Semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Kemudian soleha kita dari Bandung ya, Rahani Junaidi. Ustadz, aku tahu ada kajian ini dari Al Ayubi Channel.
Oh gitu. Tapi ceritain dong di Al Ayyubi itu gimana ceritanya? Apakah Al Ayyubi eh, gimana ya? Al Ayyubi mengambil videoku gitu atau gimana? Ya, aku inilah ya gimana ya. Kan akhirnya menjadi sebuah pertanda tanya ya. Kalau misalkan benar Rahani tahu video atau channel ini dari Al Ayyubi ya. Ceritanya gimana gitu loh. Apa kamu lihat videoku di channelnya Al Ayyubi gitu ya. Karena selama ini aku belum pernah dikonfirmasi oleh Al Ayyubi. Ya. Oke. Kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam Isra Tuan Guruku. Oke, terima kasih atur nuhun atas dua merah hatinya. Kemudian Pak Lurah Tangerang ya. Lurah kita Pak Ikhwan Tamim. Izin nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untuk semuanya yang ada di Tangerang. Kemudian Kang Junaidi, Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Nyimak kajian ditemani Ivok yang masih panas. Logistik aman Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga. Lalu Kang Saran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Ya. Sudah seri ke-16 dari kajian ini. Iya, sekarang alhamdulillah kita masuk yang ke-17. Maybe 3-2 lagi lah ya, bisa kita closing ini. Kemudian Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Serang Jenderal Gus. Semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah, seluruh keluarga di Batu serta selalu bahagia. Ya, salam Isra untuk saudaraku di channel kajian terima kasih. Oke Bapak, doa yang sama dari Batu untuk semuanya yang ada di Deli Serdang ya. Salam Isra. Soleha kita Aisyah dari Surabaya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ikut ngaos nggih. Monggo untuk Ning Aisyah yang ada di Surabaya. Kemudian Kang Mas Beni Feni. Assalamualaikum Tuan Guru, Waalaikumsalam. Pekalongan hadir ngaji. Sehat prima nggih Tuan Guru sekeluarga. Salam Isra buat santri-santri di sini. Oke, doa yang sama juga untuk saudaraku yang ada di Pekalongan. Salam Isra semuanya. Semoga semuanya dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Gue sudah baca dan gue tidak punya utang lagi ya. Kita lanjutkan sekarang kajian kita. Aku hampir terlupa ya. Yang surat 4, surat 5 ya, tinggal 2. Ayat 4 dan ayat 5 ini ya. Yang belum kita tuntaskan ya. Oke. Coba kamu buka hard copy-mu ya. Hard copy ya. Nanti aku akan jelaskan atau yang Android boleh lah, tapi kalau bisa usahakan yang Al-Quran hard copy ya, supaya lebih enak untuk belajar. Kalau yang Android itu kan cuma untuk supaya lebih cepat aja kita mencarinya ya. Oke, masalahnya kan pertanyaannya jadi berkembang dari si Irfan ya. Lalu bagaimana kalau ahli kitab yang sekarang ini ya, apakah masih ada, apakah bisa dinikahi? Kalau yang ahli kitab dari Nasrani ya Tritunggal itu tidak masuk. Tritunggal jelas tidak masuk, bukan itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Sebetulnya bukan hanya Tritunggal, Waneses juga tidak masuk. Yang masuk itu ya yang persis seperti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Kalau kita lihat dari konsep teosnya, yaitu Kristen Tauhid, saksi Yehova gitu ya. Itu kalau Mormon itu gue belum cukup puas karena gue belum menemukan orang Mormon
Yang Indonesia, aku pernah diskusi tapi dengan Mormon yang dari Amerika, mungkin keterbatasan bahasa ya. Tapi memang terus terang Mormon itu menolak Tritunggal. Dia menolak. Cuman bagaimana posisi Yesus bagi Kristen perspektif Mormon, nah itu yang ketika aku kejar itu kurang jelas aku karena dia dia bahasa Indonesianya ya terbatas, gue bahasa Inggrisnya juga terbatas. Jadi ya seperti itu ya. Cuman yang perlu digarisbawahi, Mormon menolak Tritunggal. Dan kata itu yang diucapkan pertama kali ketika temu aku. Ya. Ya. Dan yang menarik makanya gini. Tapi itu nanti ya kajiannya di untuk malam hari. Tapi nggak apa-apa. Sekalian aku jelaskan. Banyak teman-teman Kristen itu kalau kamu diskusi nanti kamu menjadi tahu ya. Karena pengalaman itu akan membentuk kamu. Mereka menolak Kanjeng Nabi Muhammad karena kenabian itu berhenti di Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus. Maka kalau itu yang dijadikan argumen, kamu tanya, lah sekarang menurutmu itu Yesus itu Tuhan atau Nabi? Ya, kan tinggal menggiring ke sana. Menurut kamu itu Yesus itu Tuhan atau Nabi? Ini berbicara Nabi, nggak berbicara Tuhan. Karena 3 yang dicari, yaitu Mesias, Elia, dan Nabi yang akan datang. Bukan Tuhan. Sekarang kalau kamu mengatakan bahwa ya Yesus itu ya penutup kenabian, berarti dia kan harus dipandang sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan gitu. Ya. Namun demikian, ini karena lewat aja sebetulnya nggak ke sana, itu nanti menunya di Sejari ya. Tadi sekalian lewat, sekalian tak jelasin aja, tapi sedikit ya. Nanti kupas tuntasnya di Sejari. Kristen Mormon tidak demikian. Mereka mengatakan kenabian itu terus berjalan. Yang diawali oleh pasca Yesus itu kan adalah Joseph Smith. Nggak tahu sekarang sudah siapa itu, mungkin bisa di googling ya. Siapa sekarang nabinya Mormon? Mereka nggak berhenti. Artinya kan itu sudah berseberangan dengan Kristen yang mengatakan bahwa berhenti di Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus, sehingga mereka menolak Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Oke, itu sekilas saja ya. Pertanyaan timbul, berarti kalau Yahudi itu boleh dinikah? Ya, di sini sudah aku jelaskan ya tentang abrogasi sudah. Ya, ini kita lihat, kita kembali ke sini, ya. Oke, buka Al-Quranmu, surat 5 ya. Di sini kan sudah diproklamasikan, Islam ini sudah sempurna didakwakan, sudah total. Ya, Kanjeng Nabi telah menunaikan dari 6.236 ayat ini sudah tersampaikan. Makanya diproklamirkan sebuah din ya yang bernama Islam. Ini nama, ini bukan nilai. Kalau nilai itu Muslim. Nih. Ya. Artinya apa? Semua sudah menjadi expired. Ya tentunya bahasa gampangnya invalid. Ya. Validasinya ada di sini. Ini melanjutkan dan meluruskan sebelumnya ada Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, kalau kita lihat dari sini, aku mau tanya dulu, ahli kitab tuh masih ada nggak? Itu dulu, karena ribetnya di situ. Coba dipikir bareng-bareng, ahli kitab masih ada nggak? Ya, sejauh yang gue cermati,
setelah Islam diproklamirkan, maka otomatis kita Islam menjadi ahli kitab. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang masa lalu itu sudah expired, sudah nggak ada, sudah nggak berlaku lagi. Gitu loh. Nggak ada sudah. Karena you mau selamat ya di sini, nggak mau selamat ya terserah lu. Kan sudah dikatakan seandainya Musa ada di antara kalian, maka Allah akan mewajibkan dia mengikuti syariat yang aku bawa. Clear kan? Nanti cari hadis lagi ya. Kurang lebih begini redaksionalnya. Siapa-siapa yang hidup di zamanku dia harus mengikuti syariatku. Clear. Jadi yang lalu-lalu itu sudah tidak berlaku. Nah, sekarang kalau tidak berlaku apa masih ada? Ahli kitab. Entah itu Yahudi kah, entah itu Nasrani kah. Coba kamu pikirkan. Jadi gue juga harus ngajak lu berpikir, jangan disuapin terus. Supaya otaknya itu terbuka jadi cerdas. Jadi kalau cari suami, cari istri, kalau yang bapak-bapak ibu-ibu cari mantu, itu jelas. Karena nggak boleh sembarangan dalam Islam. Ya, lu main geradak geruduk aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, masih ada nggak ahli kitab? Itu Van ya jawaban gue ya, masih ada nggak ahli kitab? Sekarang coba, menurutmu ada nggak ahli kitab? Kalau menurutku, kamu boleh komparasi sama yang lain, cari kajian di ustadz-ustadz lain ya. Sudah expired, semua harus mengarah ke sini. Ke Islam sebagai nabinya kataman nabi, maka dinulnya ini dinullah penutup, nabinya juga penutup, otomatis kitab sucinya, kitabullahnya juga penutup. Berarti nabiullahnya penutup katam, kitabullahnya juga penutup katam, dinullahnya juga penutup katam. Kalau masih ada yang gablek, siapa bilang kitabullahnya itu kitab terakhir gitu. Nah sekarang gue tanya, sekarang ada nggak kitabullah lagi selain Al-Quran? Ini sudah berapa abad? Lu hitung dari abad ke-7 sampai sekarang nggak tahu berapa abad sudah. Ada nggak kitab suci yang keluar lagi? Ada nggak? Itu mengatakan bahwa Al-Quran itu the finish. Yang terakhir, penutup. Lah buktinya sampai sekarang nggak ada kitab lagi kok. Coba. Kalau beragama pakai otak itu begitu. Jadi dia bisa menarik hal-hal yang implisit. Kalau yang eksplisit sih gampang. Ini kan implisit. Ya, aku ngajak kamu berpikir. Kalau masih ada yang membantah bahwa Al-Quran itu adalah dinullah terakhir, makanya aku sering menyebutkan, ya, ada perjanjian lama Torah, perjanjian baru Injil. Ini Al-Quran perjanjian terakhir. Lalu bantah. Kalau lu bantah gue tanya, memangnya ada kitabullah setelah Al-Quran? Kan begitu kerangka berpikirnya. Itu namanya berpikir linear, logik gitu loh. Dia linear, nggak putus, nyambung dia. Sekarang kalau sudah kitabullahnya terakhir, nyambung, ya, nabiullahnya juga nabi terakhir. Oh enggak, itu bukan terakhir Nabi Muhammad. Nah, sekarang ada nabi lagi enggak? Kalau nabi KW ya nabi KW ya banyak. Ada di TikTok gitu ya. Di TikTok mungkin kalian pernah lihat di daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Jadi bahasanya juga campuran antara bahasa Jawa, bahasa Sunda. Itu ada orang ngaku nabi namanya Tugimin. Itu kan lucu kalau aku lihat TikTok. Jadi kalau bersolawat itu gimana? Allahumma sholli ala
Saidina Tugimin. Mungkin Nabi Made in Jawa ya. Kan nggak enak. Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Kalau nabi-nabi KW ya banyak mas, banyak mbak, banyak pak, banyak bu, ya. Namanya juga orang ngaku nabi ya, terserah dia. Tapi kan harus diuji. Sama kalau kita ngaji di senja hari. Lihatlah bahwa roh-roh itu. Karena apa? Karena banyak orang mengaku nabi-nabi dan itu harus diuji. Ujilah roh-roh itu. Ya, karena banyak nabi-nabi palsu yang berkeliaran. Alhamdulillah subhanallah. Gue nggak rancang loh ya. Tapi kajian kita nyambung ke yang sore. Yang senja kan kita berbicara tentang nabi yang akan datang. Nyambung, alhamdulillah. Itu di luar skenario gue. Gue ngomong mengalir aja. Ya mungkin itu Gusti Allah kasih pencerahan ya, kasih pertolongan gitu dengan cara Gusti Allah sendiri ya. Enggak gue rancang-rancang nanti gue ngomong gini, enggak, itu di luar rancangan gue. Ya. Di luar rancangan gue. Artinya terkoneksitas antara kajian kita kali ini dan kajian yang senja itu. Ya. Jadi Islam itu penutup, dinullah penutup, Al-Qur'annya juga kitabullah penutup, nabinya juga nabi penutup. Ya, nabiullah penutup. Kalau ada masih ngeyel, ya, memangnya ada nabi lain selain Nabi Muhammad? Kan sudah nggak ada. Kalau kamu bilang seperti itu gimin dan segala macamnya. Ya, kalau orang ngaku-ngaku nabi ya memang ada, tapi kan harus diuji seperti kajian kita di senja hari. Ya. Ketika kita berbicara siapakah nabi yang akan datang itu, banyak orang ngaku nabi. Ya. Uji dulu setiap roh-roh itu karena banyak nabi-nabi palsu berkeliaran. Apakah dia roh ya Allah atau roh antikris? Mantap. Gue tidak pernah berpikir ke situ, akhirnya nyambung. Itu pertolongan dari Gusti Allah. Ya. Mungkin kalau teman Kristen kita bilang, oh itu dibimbing Roh Kudus. Ya, tahu ya, ini penutup. Karena ini sudah penutup, sudah sempurna 6236 ayat, maka dia diproklamikan. Sejak inilah Islam itu Muslim, Muslim itu Islam. Karena yang Muslim Yahudi, Muslim Nasrani sudah expired gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan gue kembali lagi sama Irfan. Kalau sudah gue jelaskan gini, Van, menurut lu itu masih ada nggak ahli kitab yang itu Yahudi? Atau masih diakui nggak dia sebagai ahli kitab? Dan sudah selesai, ahli kitabnya berpindah ke Islam. Kan sudah aku jelaskan apa itu ahli kitab secara terminologi dan etimologi. Clear kok. Ya, maka ya kalau nggak sepakat dengan aku nggak masalah. Ya, di sini sudah paripurna. Semua sudah expired. Milat Abraham, Yahudi, Nasrani. Jadi meskipun Yahudinya seperti Yahudinya Kanjeng Nabi Musa, meskipun Nasraninya seperti Nasraninya Kanjeng Nabi Musa, tidak serta-merta dia boleh dibiarkan dalam keyahudian atau kenasranian, karena dia harus berabrogasi ke Islam. Yes, ya. Sepertinya kita nggak bisa masuk ke sini ini ya. Ini sudah 30 menit. Sementara gue nanti ini ada janjian juga sama seseorang ya. Dan ambil rapotnya Nduk Ranti. Oke ya. Masalah nanti mulai menjadi pertanyaan di surat 4, surat 5. Karena di sini sudah sempurna. Sudah diproklamasikan. Dan ahli kitab itu sudah expired. Baik yang Yahudi dan Nasrani. Jadi nggak ada bedanya. Yahudi selesai, Nasrani selesai. Semua harus migrasi ke sini.
Semua harus bernasak mansuk ke sini. Semua harus berabrogasi ke sini. Nah, sekarang coba kita baca ayat 4-nya. Ya. Ayat yang keempat. Gini ya. Bismillah. Yas'alunaka maza uhilalahum. Kul uhila lakumut thayyibatu wa ma a'lamtum minal jawarihi mukallibina tu'alimunahuna mimma alamakumullahu fakulu ya mimma amsakna alaikum waskurus malohi alaihi watakullah ya innallaha sariul hisab. Ya, kita coba cermati. Mereka ya, orang-orang saat itu ya, bertanya kepadamu, kepada Kanjeng Nabi. Ya. Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Ya. Katakan, kul. Jadi kul itu katakan, kola itu berkata. Itu tasrif nanti ya. Kul katakan. Seperti kul huwallahu ahad ya. Katakan ya, bahwa Allah itu apa artinya ahad? Ada dua kemungkinan toh. Ya, badukmu goblok lali wis tak jelasno ahad itu. Dijelasno aja goblok kayak gitu. Ahad itu punya dua makna. Bisa satu, bisa pemersatu. Jadi kalau kul huwallahu ahad, terjemahan umum yang kita terima, katakanlah bahwa dia itu ahad satu. Bisa begitu. Tapi ada probability lain. Katakanlah dia adalah pemersatu. Jadi kata kerja pelaku, ya, fiil dianya itu fiil pelaku. Ya, ingat. Jadi jelas no itu aku. Jadi inilah kalau kajiannya singular ya. Kul itu katakan, sebetulnya aku mau jelas no kul kok jadi lari ke sana. Tapi yang sudah pernah nonton atau mencermati kajian itu sudah ngerti lah ya, bahwa ahadun itu memang punya dua arti, bisa pemersatu, bisa satu ya. Nah kalau repot-repot, pilih mana antara katakanlah bahwa dia itu satu, katakanlah bahwa dia itu pemersatu ya. Pemersatu artinya ya dengan apa menyatukannya? Dengan tali Allah. Tali Allah itu apa ya? Dinullah ini, Islam ya. Kalau kamu itu bingung-bingung ya sudah, digabung aja dua-duanya. Katakanlah bahwa dia satu-satunya pemersatu, selesai wis, nggak ada berdebat. Jadi Allah itu, Gusti Allah yang kamu agung itu, begitu cara orang Jawa nyebut, satu-satunya pemersatu. Lihat ya, satu-satunya pemersatu. Lewat apa? Lewat ajarannya. Yang jatuh ke kita disebut dinullahnya itu Islam. Gitu. Ya. Itu kul lah. Di sini juga begitu. Kul uhila ya. Ya. Mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakan. Ya, katakanlah kul. Yang dihalalkan bagimu yang baik-baik. Ini terkait makanan ya, artinya makanan ya. Dan yang buruan yang ditangkap tapi oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu ya. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Ya. Dan sebutlah nama Allah ya waktu melepas, maksudnya melepaskan binatang pemburunya itu ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Oke, di ayat yang keempat lancar ya, kagak ada masalah.
ya. Ini tentang halal haram makanan. Oke. Lihat ini ya, ada di sini sekalian aku jelaskan mumpung di sini ya. Sebetulnya di luar ini ya. Yang aku kan pernah bilang mahasiswa Yahudi yang ada di sekitaran Belanda itu ya, negara-negara yang bertetangga dengan Belanda, mereka kalau mau makan daging masuk ke Belanda naik kereta api. Ya, nanti di sana beli daging dari pedagang-pedagang Islam yang itu diwakili biasanya itu imigran-imigran dari Afrika, Tunisia biasanya, yang gede hitam itu ya. Saudara Islam kita itu yang jualan daging, yaitu mahasiswa-mahasiswa Yahudi itu yang ada di sekitaran Belanda itu ya, mungkin di negara-negara tetangganya apa gitu, masuk ke sana lewat kereta api beli daging. Dia nggak mau dari sembelihan selain orang Islam. Karena apa? Nih, gue jelasin ya. Mana tadi ya? Makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Ketika buruannya itu mau diuber dan binatang pemburunya itu kita sebutkan nama Allah. Kalau kita nggak berburu, kita sembelih dengan nama Allah. Jadi orang Yahudi itu tahu bahwa sesembahan kita itu sama. Cuman mereka menyebutnya alif lam lam ha. Kalau kita menyebutnya alif lam lam ha, mereka menyebutnya YHWH. Itu titik permasalahannya yang harus dipahami. Kenapa? Ya, orang-orang Yahudi itu mau makan sembelihan kita dan kita pun boleh ya memakan sembelihan mereka. Ya. Kalau di selain Islam tidak mau orang Yahudi, tidak mau. Ya. Oke, ini tidak ada masalah. Nah, masuk yang kelima. Ini peliknya di sini, ya. Pada hari ini, nah ini tempus delictinya jelas ini ya. Ya, jadi kalau Arabiunnya itu kan al-yauma. Maka kalau hari Jumat itu yaumul Jum'ah. Ya, artinya hari Jumat, dan itu hari Jumat itu dihitung 12 jam ya, besok Jumat ya. Sekarang masih Kamis ya. Yaumul Jum'ah 12 jam. Jadi sholat Jumat mau sekarang gini boleh, mau nanti duhur boleh, mau jelang asar boleh, karena 12 jam waktunya sholat itu ya. Yaumul Jum'ah. Nah, di sini al-yauma ya, artinya apa? Pada hari ini. Jadi tegas, Al-Qur'an itu jelas-jelas banget mengatakan Islam itu ya pada hari ini diproklamirkan, bukan hari lalu. Hari lalu belum ada Islam. Nanti ini videonya dipotong, diadu lagi sama ustadz sama kiai lain. Oh, kata gue seperti masa lalu itu belum ada Islam gitu ya. Terus diadu sama videonya ustadz kiai yang mengatakan bahwa semua nabi beragama Islam. Rame lagi. Kalau lu nggak punya modal ya sudah diem, maksud gue gitu. Kalau punya modal, bikin acara ketemukan aku dalam sebuah diskusi resmi di darat. Jadi kaki ketemu kaki, kepala ketemu kepala, mata menatap mata. Bukan main jom-joman seperti banci gitu. Debat itu ya di bawah, jangan di udara. Ya. Kalau lu punya duit, gelar aja. Sewa hotel, kalau terlalu mahal sewa kafe gitu yang cukup menampungnya 20 orangan sajalah ya. Karena kalau sampai membengkak kasihan lu nanti. Ya, ini pesan untuk kafir-kafir yang suka nyolong videonya gue seperti. Jadilah manusia beragama kamu, jangan jadi anjing. Ngakunya beragama tapi kelakuan anjing. Videonya orang dicolong-colong. Itu ada hak orang, ada karya orang yang harus dihargai di situ. Kamu seperti anjing, tukang nyolong-nyolong videonya seperti. Kamu adu-adu lagi, kamu edit-edit. Ya. Kalau nggak punya duit ya sudah diem, nggak usah bertingkah. Kalau lu punya duit, gelar event, temukan, undang. Siapa yang kamu anggap mumpuni untuk berhadapan dengan itu seperti itu?
Itu namanya bermartabat. Ya. Oke. Ya. Aku lanjutkan ya. Yang kelima, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan ahli kitab itu halal bagimu, ya. Dan makananmu halal bagi mereka, ya. Sudah dijelaskan seperti itu, ya. Dan karena ini menyangkut perempuan, memang tidak ada dihalalkan bagimu menikahi, itu nggak ada, itu dalam tanda kurung. Tanda kurung itu sangat membantu kita, tapi kalau salah memasukkan apa yang ada di dalam tanda kurung itu juga tidak menyelesaikan masalah, tambah bikin masalah. Nah, kalau ini gue setuju ya, dalam tanda kurung begini, ya, dan dalam kurung dihalalkan bagimu menikahi. Nah, karena hubungannya bukan makanan lagi perempuan, berarti kan nikah, gitu ya. Oke. Mana tadi? Oke. Makanan ya dalam kurung sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Gue sudah jelasin apa itu perempuan yang menjaga kehormatan ya, menjaga dirinya, mengharamkan semua laki-laki untuk menyentuhnya kecuali suaminya yang memberikan dia surat nikah, yang menjadi bapak bagi anak-anaknya. Jelas ya, itu sudah aku jelaskan, jadi nggak aku anu lagi. Kalau kurang jelas lihat video yang kemarin ya. Yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Ya, wow atop. Dan perhatikan, ini stressing pointnya. Perempuan-perempuan juga syaratnya yang menjaga kehormatan. Tapi jangan tanya gue, itu kalau sudah kehormatannya nggak terjaga, boleh nggak dinikah? Itu repot lagi gue jawabnya. Ya, sementara ini aja dulu ya. Terus kalau ada ahli kitab, kehormatannya nggak terjaga, boleh nggak dinikah? Kalau ada perempuan seperti itu, gue repot nanti jelasin. Ya, kita fokus ke sini dulu ya. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu, sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, ya, tidak dengan maksud, ya sudah gue jelasin ya, berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan atau selingkuhan gitu ya. Jadi laki sudah punya suami, selingkuh lagi sama perempuan, ya. Terus ya namanya selingkuh ya jelas nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi gitulah ya. Nggak boleh. Itu sudah aku jelaskan yang kemarin, nanti lihat lagi ya. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh-sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang tak bawa kamu ke stressing pointnya. Ya. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Lah, ini kok boleh, Gus? Perempuan ahli kitab ini boleh dinikahin di sini. Kan gitu teksnya. Ya. Di sini boleh. Ya. Padahal di sini sudah selesai semua, ya. Entah itu milat Abraham, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, harus masuk ke sini, ke Islam ini. Tapi di ayat 5 kok masih direkomended ahli kitab itu, yang perempuan itu masih boleh dinikahi. Gimana ini? Seharusnya kan nggak boleh, karena sudah ditutup di sini. Maka kalau menikah itu ya harus Islam dengan Islam. Ternyata di surat 5 itu masih direkomended ahli kitab. Coba gimana penjelasannya? Inilah yang menjadi perdebatan di antara kita. Sebetulnya ahli kitab itu sampai kapan? Sama dengan pertanyaan gue. Sebetulnya menyandang mu'alaf itu sampai kapan?
Misalkan tetangga lu ya sudah 10 tahun bersahadat, alhamdulillah, apakah dia masih tetap disebut mu'alaf? Itu yang menjadi debatable di antara fuqaha-fuqaha itu. Ya. Kalau menurut gue solusinya begini, padahal ini sudah ditutup ya. Memang ada keistimewaan ya ahli kitab dibanding dengan musyrik yang besok akan kita tunaikan penjelasannya ya. Jadi tidak sama ya, penanganannya tidak sama. Di sini sepertinya lebih longgar gitu ya. Kan meskipun Islam sudah disampaikan, ya ini katakanlah, sorry kalau ada yang nggak sepaham dengan gue ya, ini dalam masa transisi ya, transisi untuk bersih-bersih semua masuk ke Islam, tapi masih ada yang ahli kitab. Ini transisi ya, jadi masih diberi kelonggaran ahli kitab. Itu pendapat gue. Tapi kalau ada yang tidak setuju dan punya pendapat lain, silahkan. Ini di luar kemampuan saya menjawab. Karena di sini sudah ditutup. Maka seharusnya sudah tidak ada lagi recommended untuk ahli kitab. Lah kok ini masih direkomended? Nah, pertanyaannya seperti tadi itu. Kapan sih batasan ahli kitab itu? Kalau gue jawab batasannya di sini. Cuman kan kamu perlu mengkomparasi lagi, mungkin aku salah kan? Ya, agak rancu memang, karena aku cari informasi juga aku belum dapat. Nanti kalau dapat tak bagikan ke kalian. Jadi gitu. Karena ini bahaya kalau aku kasihkan informasi itu salah dan kamu lakukan, aku jadi ikut menanggung kesalahan itu ya, tidak baik. Kalau aku bilang aku tidak atau belum subtle di sini, tapi aku sudah punya pendapat, monggo dikomparasi dengan pendapat lain, gitu loh maksudku ya. Aku memahaminya di sini transisi gitu loh. Yang seharusnya sudah tidak boleh tapi masih diberi kelonggaran. Kan juga kehidupan sosial seperti itu. Ya, orang perlu bertransisi. Jadi proses ya diproyeksikan dan itu belum tuntas ya, sedikit demi sedikit lama-lama to be Muslim. Sama dengan Buddha. Buddha itu kan nggak bisa. Ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 20. Tanggal berapa gitu, lupa gue, tanggal 20 berapa gitu ya. Hari ini Buddha sudah tidak ada, kan nggak bisa. Dia habisnya itu kan perlahan. Akhirnya sama-sama sekarang kita tahu sudah nggak ada lagi Buddha. Sama dengan ini. Jadi ini dalam proses perjalanan untuk masuk ke Islam. Gini loh, alhamdulillah ya Allah. Aku mendapatkan seperti apa ya? Bimbingan, kamu ngomong begini gitu. Jadi begini ya. Ini Islam sudah diproklamasikan kan? Nah, ini dalam proses ke sini. Gitu loh. Dalam proses ke sini. Itulah kenapa di surat 55 ini yang boleh itu yang laki harus yang Islam. Karena diharapkan yang transisi ini, ya ini alhamdulillah subhanallah ya Allah, engkau bimbing Allah. Yang laki ini membimbing yang ini loh, yang perempuan ini untuk menjadi Islam. Nanti beda dengan di sini. Di sini nggak ada posisi tawar. Besok aku jelaskan. Di sini masih ada bergaining posisi tawar. Ya, aku jelaskan lagi. Nah ini sepertinya jawaban yang mantap ini setelah aku dapat pencerahan. Allah membimbing aku matur nuwun. Ya, ini sudah diproklamasikan. Ya, ini sudah diproklamirkan. Ya, tetapi kenapa ini masih direkomended? Ya, pertama kita lihat yang boleh itu kita mengambil perempuan mereka. Mereka maksudnya ahli kitab. Kita itu ya Islam. Bukan mereka yang mengambil perempuan kita. Ya. Karena apa?
laki itu statusnya pemimpin wanita dalam rumah tangga, dan dia akan memimpin sekaligus mendidik si ahli kitab ini to be muslim, menjadi Islam. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti panjenengan celahaken kula. Itu yang bisa aku jawab, dan aku satel dengan jawaban ini. Ya, aku satel. Artinya apa? Kokoh. Kenapa ini sudah diproklamasikan kok ini masih boleh? Ya seperti tadi itu. Karena harus diperhatikan ada proses pendidikan. Inilah sebuah kelonggaran untuk ahli kitab. Nanti di sini nggak ada kelonggaran. Insyaallah besok kita jelaskan ya. Yang boleh lihat laki doang. Karena nanti dalam kehidupan berumah tangganya yang laki harus mendidik ya si perempuan untuk menjadi Islam. Itulah yang aku sebut transisi. Matur nuwun Gusti Allah. Gue pertamanya agak bingung jelaskan itu seperti tadi dah. Tapi akhirnya gue mantap ya bahwa ini adalah transisi. Ya, jadi jangan lu nikah sama ahli kitab terus lu jegidek aja, lu biarin aja itu istri lu. Nggak boleh begitu. Dididik supaya dia menjadi Islam gitu ya. Oke, sampai di sini dulu tuntas ya. Al-Maidah 1 2 3 4 5. Yang 5 ini perdebatan sengit loh ya. Makanya aku bilang tadi, tapi gue sudah mantap dengan argumentasi gue ya, transisi ini. Lu silakan baca di perdebatan para fuqaha ya tentang ini ya. Tapi lu landasi dulu. Cari dulu informasi kapan sih julukan sebutan mu'alaf itu berlakunya sampai kapan gitu ya. Apakah setelah 3 tahun memeluk Islam sudah tidak boleh disebut mu'alaf lagi? Kan belum ada ketentuan. Kita belum tahu. Paling tidak aku belum menerima itu ya. Kalau kamu sudah tolong dibagikan. Begitu juga ahli kitab itu sampai kapan sih gitu kan. Jadi perdebatan juga. Nah, itulah ya yang bisa aku sampaikan. Terima kasih ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran ya. Jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Tetap saudara kita, harus dihormati ya. Kemudian semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Oke, terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Terima kasih, matur nuwun, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.